Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Miftahul di sini. Jadi saya akan membahas mengenai analisa kajian bahaya di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka berdasarkan data Inaris. Nah, bisa dilihat di sini merupakan peta administrasi desa dari Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat yang telah saya buat, di mana pada Kecamatan Banjaran sendiri terdapat beberapa desa seperti Desa Banjaran, Desa Cimeong, Desa Dharma Larang, Genteng, Giri Mulya, Hagar Manah, Kagok, Karyo, Panyindangan, Sangiang, Sindang Pala, Sunia, dan Sunia Baru. Baiklah, di sini merupakan outline dari analisa kajian bahaya di Kecamatan Banjaran. Yang pertama ada bencana-bencana yang terdapat di Kabupaten Majalengka, dan yang kedua ada bencana di Kecamatan Banjaran itu sendiri, dan yang ketiga bagaimana matriks bencana dari Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka. Nah, di sini merupakan tren indeks risiko bencana di Kabupaten Majalengka, di mana dari tahun 2015 hingga ke tahun 2019 ini dapat diketahui bahwa tren indeksnya itu makin lama makin menurun. Nah, hal ini sejalan dengan kerangka kerja dari Sendai itu sendiri, di mana risiko bencana semakin menurun tiap tahunnya. Nah, tren indeks ini berdasarkan dari data Inaris. Kemudian bencana di Kabupaten Majalengka itu sendiri terdiri dari beberapa bencana, seperti ada banjir bandang, ada COVID-19, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, letusan gunung api, dan tanah longsor. Nah, sedangkan bencana di Kecamatan Banjaran itu sendiri lebih dispesifikkan lagi menjadi ada cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, dan tanah longsor. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai kekeringan. Berdasarkan data Inaris, maka didapatkan bahwa total luas bahaya kekeringan di Kecamatan Banjaran sebesar 3.057 hektar, sedangkan total bahaya kekeringan di Kabupaten Majalengka sebesar 120.424 hektar. Nah, sehingga dari hal ini dapat diketahui bahwa 78% dari total wilayah di Kecamatan Banjaran memiliki bahaya kekeringan, sedangkan 2,5% dari total luas bahaya kekeringan di Majalengka merupakan luas bahaya kekeringan di Kecamatan Banjaran. Nah, bisa dilihat ini merupakan tabel bahaya kekeringan di Kabupaten Majalengka, di mana data ini didapatkan dari website Inaris juga. Nah, dapat dilihat di sini bahwa Kecamatan Banjaran ini memiliki luas bahaya 3.057 hektar. Selanjutnya, berdasarkan indeks bahayanya itu sendiri, kekeringan di Kecamatan Banjaran ini masuk ke dalam indeks sedang dengan nilai 0,3 sampai 0,6. Selanjutnya beralih ke cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim berdasarkan data Inaris, maka didapatkan bahwa total luas bahaya kekeringan di Kecamatan Banjaran ini sebesar 3 hektar. Sedangkan total bahaya kekeringan di Kabupaten Majalengka itu sendiri sebesar 78 hektar. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa 0,1% dari total wilayah di Kecamatan Banjaran itu memiliki bahaya cuaca ekstrim. Sedangkan 3,8%-nya itu sendiri dari total luas bahaya cuaca ekstrim di Majalengka merupakan luas bahaya cuaca ekstrim di Kecamatan Banjaran. Nah, dapat dilihat juga pada tabel ini merupakan luas bahaya dengan nama Kecamatan Majalengka itu sendiri ada kodenya 3210041 dengan luas bahaya 3 hektar. Nah, indeks bahaya cuaca ekstrim itu sendiri bernilai 0,3 sampai 0,6 yang masih masuk ke dalam klasifikasi sedang. Selanjutnya ada gempa bumi. Nah, berdasarkan data Inaris, maka didapatkan bahwa total luas bahaya kekeringan di Kecamatan Banjaran itu sebesar 418 hektar. Di sini juga dapat dilihat di tabelnya ini bernilai 418 hektar. Sedangkan total luas kekeringan di Kabupaten Majalengka sebesar 26.180 hektar.
Nah, sehingga 10% dari total wilayah di Kecamatan Banjaran memiliki bahaya kekeringan. Sedangkan 2,5% dari total luas bahaya kekeringan di Majalengka merupakan luas bahaya kekeringan di Kecamatan Banjaran. Ini merupakan indeks bahaya dari gempa bumi yang bernilai sedang juga. Selanjutnya ada tanah longsor. Berdasarkan data Inaris juga didapatkan bahwa total luas bahaya kekeringan di Kecamatan Banjaran maksudnya total luas bahaya tanah longsor di Kecamatan Banjaran itu sebesar 1.503 hektar. Sedangkan total bahaya tanah longsor di Kabupaten Majalengka sebesar 34.396 hektar. Nah, dari hal ini dapat disimpulkan bahwa 35,8% dari total wilayah di Kecamatan Banjaran memiliki bahaya kekeringan. Sedangkan 4,4% dari total luas bahaya kekeringan di Majalengka merupakan luas bahaya kekeringan di Kecamatan Banjaran. Nah, tabel ini menunjukkan bahwa pada Kecamatan Banjaran itu sendiri memiliki luas wilayah 1.503 hektar. Dan pada tabel ini didapatkan bahwa luas bahaya tanah longsor tertinggi itu terdapat pada Kecamatan Lemah Sugih. Nah, indeks bahaya tanah longsor di sini masih masuk ke dalam indeks sedang dengan nilai indeks 0,3 sampai 0,6. Selanjutnya kita akan membahas mengenai matriks bahaya. Nah, berdasarkan 4 bencana yang telah disebutkan di Kecamatan Banjaran tadi, maka didapatkan bahwa gempa bumi masuk ke dalam matriks bahaya dengan konsekuensi luar biasa, di mana maksudnya itu berdampak sangat besar dan juga kemungkinannya mungkin. Maksud dari kemungkinannya mungkin ini dapat terjadi beberapa kali dalam 10 tahun terakhir. Nah, sedangkan untuk cuaca ekstrim dan tanah longsor itu masuk ke dalam konsekuensi menengah, di mana dampaknya tidak terlalu besar dan kemungkinannya hampir pasti, di mana maksudnya ini dalam 1 tahun dapat terjadi beberapa kali. Selanjutnya untuk bahaya kekeringan, maka masuk ke dalam konsekuensi tidak nyata. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dampaknya tidak terlalu nyata atau tidak terlalu berdampak buruk. Dan juga untuk kemungkinannya itu hampir pasti, di mana maksudnya di sini kekeringan itu sendiri dapat terjadi beberapa kali dalam waktu 1 tahun. Dari matriks bencana ini dapat diklasifikasikan bahwa gempa bumi itu masuk ke dalam tingkat bahaya, cuaca ekstrim dan tanah longsor juga masuk ke dalam tingkat bahaya, sedangkan kekeringan masih masuk ke dalam tingkat agak bahaya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.